Shalom. Puji Tuhan. Ini sudah ada 3 yang saksi, khotbah sudah selesai. Ya, puji Tuhan. Hari ini di seluruh dunia merayakan hari Pantekosta. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus turun. Roh Kudus, roh yang kudus. Roh Yesus yang kirimkan untuk kita. Puji Tuhan. Topik khotbah saya hari ini adalah KTP. Usia 60, KTP sudah seumur hidup. Ya. Kemudian mau naik kereta api juga sudah ada diskon kalau sudah ada 60. Mau bikin paspor juga ada kemudahan. Ya, saya puji Tuhan sudah usia 60. KTP. Bukan kartu tanda penduduk, tetapi singkatan dari Kristen tanpa pertumbuhan. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, ibadah pada siang hari ini kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan sukacita menyambut, menerima Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau buka dulu 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ya. Mengawali khotbah dengan topik Kristen tanpa pertumbuhan, kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Dengan suara. Seperti biasa tidak kejar-kejaran, tapi dengan suara yang lambat dan jelas. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, 2. No? Pasal 3, 18. Nah, oke. Puji Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tadi kita sudah baca berbunyi, tetapi bertumbuhlah. Ya, ini firman Tuhan bilang, bertumbuhlah. Jadi kalau ada Kristen tanpa pertumbuhan itu masalah. Itu masalah. Oke, mari kita lihat. Orang Kristen, ya, orang Kristen tuh mudah menjadi orang Kristen. Mudah. Gampang. Kalau hanya sekedar menjadi orang Kristen, itu gampang. Lihat. 1, asal dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah jadi Kristennya. Mengaku Tuhan sebagai Juru Selamatnya, sudah Kristen dia. Yang kedua, dia dibaptis. Dia punya surat baptis. Mau sekolah, mau apa segala macam. Paling sekolah Kristen. Kamu Kristen? Ya. Mana? Sudah dibaptis? Sudah. Nah, udah. Kristen dia. Yang ketiga, dijadi anggota gereja. Nanti ada kartu anggota. Ada mungkin yang gereja yang memang tidak punya kartu anggota. Nah, pokoknya dia sudah jadi anggota sebuah gereja. Jadi Kristen dia. Yang keempat, tiap minggu dia ke gereja. Nah, itu ciri 4 itu, oh udah Kristen. Ya, bukan Kristen lagi, Kristen. Ya, gampang jadi Kristen. Ngaku-ngaku pun bisa. Ya, itu Kristen. Tapi mari kita lihat selanjutnya. Ada Kristen, tapi ada Kristen yang benar. Nah, jadi Kristen yang benar nggak gampang. Terima Yesus itu memang mudah, gratis. Tapi menjadi murid Kristus, ada harga yang harus dibayar. Nah, ini bedanya. Kristen yang benar itu adalah 1, tadi. 2, 3, 4. Udah, itu ya. Itu Kristen tadi. Tapi Kristen yang benar, nomor 5.
menjadi murid Kristus, menjadi murid Yesus. Nah, ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah. Di dunia ini mau jadi murid, jadi siswa di sekolah, kita harus pilih-pilih. Sesuaikan dengan apa? Satu, sesuaikan dengan otak, kemampuan. Sekolahnya sekolah bagus ya, jangan masuk ke sana, nanti nggak kekejar. Orang ke sana pintar-pintar. Jangankan nggak kekejar, seleksi aja kita mungkin udah kalah. Masuk sekolah sesuaikan dengan otak. Tapi juga yang kedua, yang paling penting sebenarnya apa? Sesuaikan dengan dompet. Mau masuk sekolah ini, iya sekolahnya bagus ya, tapi harganya, ongkosnya, uang sekolahnya, uang masuknya, wah udah nggak terjangkau. Menjadi murid Yesus tidak mudah. Kenapa? Yuk mari kita lihat. Menjadi murid Yesus itu harus intim dengan Yesus. Jadi nggak ada murid Yesus tidak intim dengan gurunya. Nggak ada. Jadi nggak bisa hanya dengan 1-4. Terima Yesus, baptis, jadi anggota gereja, dan minggu ke gereja. Jadi kakak saya bilang, dan kita semua tidak bisa bantah. Di gereja besar, sesama jemaat nggak kenal, pendetanya pun nggak kenal jemaat. Ketemu di jalan juga nggak tahu itu jemaat. Ya. Tapi menjadi murid Yesus, puji Tuhan, Yesus kenal kita satu demi satu. Dan kita pun mengenal Yesus. Ini bedanya. Yang kedua, menjadi murid Yesus itu taat. Nah, tambah susah lagi. Sebab yang kita suka apa? Semau gue. Ya, bukan semaunya Tuhan. Saya banyak suka lagu, tapi salah satu lagu yang saya suka dan paling saya suka lagu itu judulnya Suka-sukamu Tuhan. Nah, itu saya banyak lagu yang saya suka, tapi salah satu lagu yang saya paling suka adalah Suka-sukamu Tuhan. Wow. Udah lagunya enak, tapi kata-katanya itu suka-sukamu Tuhan. Tuhan mau apa? Ya, suka-sukamu Tuhan. Karena aku ini milikmu. Apa yang kau melakukan, kau rencanakan dalam hidupku, suka-sukamu Tuhan. Nah, taat, nggak suka-sukaku. Tapi sukanya Tuhan apa? Itu yang aku lakukan. Itu yang aku kerjakan. Taat. Nah, ini nggak mudah. Untuk bisa taat perintah orang tua aja nggak mudah. Hari Sabtu kemarin, teman saya, seorang hakim tinggi, dia mengatakan kepada anaknya, kamu ngelamarlah jadi pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Anaknya nggak mau. Ya, jadi orang tua maunya begini, tentunya orang tua ingin selalu yang baik kan kepada anaknya. Nah, tapi belum tentu anak juga merasa itu baik untuk dia. Nah, anaknya nggak mau daftar ke ASN. Bahkan kita dengar ya, sampai salah satu wali kota marah ya, sudah lulus jadi PNS, ASN, ternyata sebelum dilantik mengundurkan diri. Itu udah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan menutup kesempatan kepada calon-calon lain untuk masuk. Kalau kamu nggak mau, kamu nggak usah ikut. Jangan udah ikut, udah lulus, udah mau dilantik, bilang, saya mundur. Kasihan kan orang yang maunya masuk, menempati, kehalang karena kamu menang, udah kamu menang, kamu nggak mau. Taat menjalankan firman. Itu nggak mudah. Tapi kalau kita mau, nah Tuhan kasih kemudahan. Yang ketiga, menjadi murid Yesus itu harus menjadi terang, harus menjadi garam. Nggak ada pilihan. Iyalah Tuhan, aku mau intim dengan Yesus. Oke lah, aku mau taat menjalankan firman-Mu. Iya, tapi jadi garam dan jadi terang, entar dulu deh. Nggak bisa. Bukti kita murid Yesus, orang kenal kita. Dari apa? Kehidupan kita. Bukan dari ucapan aja.
Memberi enak ngomongnya, melaksanakannya gampang nggak? Nggak gampang. Aduh, berkurang nih uang saya. Aduh, nanti bagaimana? Harus jadi garam, harus jadi terang. Menggarami dan menerangi, berkorban. Itu harus kita lakukan sebagai murid Yesus. Jadi, jangan puasanya 1-4, tapi harus lengkap menjadi murid Yesus. Itu baru Kristen yang benar. Oke, lanjut. Nah, ini bicara soal pertumbuhan. Kan topik kita KTP. Kristen. Kristennya udah. Dari Kristen-Kristenan sampai Kristen yang benar. Ya. Sekarang kita bicara soal pertumbuhan. Karena tadi 2 Petrus 3:18 mengatakan bertumbuhlah. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kenal. Kita kenal dia siapa dan dia juga kenal kita siapa. Jangan satu ketika nanti Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Wah, celaka. Aku sudah buat ini, aku sudah buat itu, aku sudah nyumbang ini, aku sudah nyumbang itu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tahu persis. Makanya kalau jadi orang Kristen yang sudah kenal Tuhan, nggak ada dia hanya asal-asalan, dia hanya suam-suam kuku, nggak ada. Karena dia tahu siapa Yesus itu yang sudah berkorban, mati di kayu salib Golgota, mengeluarkan darah dan melepaskan nyawa. Karena itu saya tidak mau lagi main-main di dalam Tuhan. Apalagi waktu ini adalah waktu yang jahat. Sudah senja, tinggal malam. Waktu itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan tunggu kiamat. Belum tahu kita kapan hidup kita ini berakhir. Jangan-jangan belum sempat kiamat, kita udah kiamat duluan. Ya, jadi gunakan waktu itu dengan sebaik-baik. Oke, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu ada 3. 1, bertambah. Nah, nggak ada namanya pertumbuhan kalau dia nggak bertambah. Bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah sehat. Ya, ngapain juga ya? Tambah tinggi, tambah besar, tapi tambah sakit. Percuma kan? Nah, pertumbuhan itu bertambah sehat. Semuanya serba bertambah. Ya, yang paling nggak disukai, terutama perempuan apa? Bertambah gemuk. Itu nggak disukai. Ya, oke, tapi bertambah dompet uangnya isi, wah, paling suka ya. Nomor 2, pertumbuhan itu adalah berbeda. Ya harus berbeda. Kalau sama itu bukan bertumbuh namanya. Dari segini menjadi segini udah berbeda. Berbeda ukuran. Berbeda sifat. Kalau dulu emosi, sekarang tetap. Nah, itu nggak berbeda namanya. Oh, kalau dulu saya pelit. Oh, syukurlah. Kalau sekarang tetap. Nah, itu nggak berbeda namanya. Ya, itu nggak bertumbuh namanya. Hidup juga harus berbeda. Dulu dan sekarang harus berbeda. Harus berbeda. Ya. Oke, yang ketiga, pertumbuhan itu berhasil. Itu baru namanya bertumbuh. Bertumbuh tapi gagal untuk apa? Saya pernah dengar, entah ini benar atau salah. Tahu ya durian montong ya? Buah yang paling saya sukai itu adalah durian. Aduh, kalau sudah durian, udah tergoda. Ya. Montong itu berasal dari Bangkok. Ya. Kenapa Thailand sangat sukses, berhasil di dalam berbagai macam buah? Durian, Bangkok. Terus jambu, Bangkok. Ayam, ayam Bangkok. Semuanya serba Thailand. Ya. Nah, rahasianya katanya begini. Mereka tanam pohon durian, tumbuh, ya, bertambah, mulai berbeda. Tapi ketika mereka melihat tanda-tanda bahwa pohon ini tidak sehat, maka apa yang dilakukan? Tebang. Nggak ditunggu dulu dia sampai berbuah. Enggak. Karena mereka tahu, lihat tanda-tandanya, ini nggak akan berhasil. Jadi nggak dibiarkan dia tumbuh sampai lama 5 tahun, 3 tahun, berbuah, baru dia, oh iya ya, jelek ya, potong. Mereka nggak mau buang waktu.
Begitu lihat tanda-tanda, potong. Diganti dengan pohon yang baru. Jadi pertumbuhan itu harus bertambah, harus berbeda, tapi juga harus berhasil. Itu baru namanya pertumbuhan. Nah, Kristen tanpa pertumbuhan. Harusnya kan kita jadi Kristen yang bertumbuh. Harus yang bertambah, berbeda, dan berhasil. Tapi kalau Kristen tanpa pertumbuhan, berarti, mari kita lihat. Ya. Yuk, cepat. Nah ini dia. Kristen tanpa pertumbuhan adalah Kristen seperti ini. Tidak ada perubahan. Dulu begini, sekarang tetap begini, bukan begitu. Dulu sifat buruk, sekarang tetap sifat buruk. Nggak ada perubahan. Kedua, tanpa pertumbuhan berarti begitu-begitu saja. Begitu dulu ya begini sekarang. Tiga, tidak maju, tidak mundur. Ya itu, diam aja di tempat. Nggak maju, nggak mundur. Waktu bertambah. Dianya tetap aja begitu-begitu saja. Yang keempat, diam di tempat. Tidak ada perubahan. Begitu-begitu saja. Tidak maju, tidak mundur. Diam di tempat. Itu yang namanya Kristen tanpa pertumbuhan. Oke, yuk lanjut. Akibatnya apa? Nah ini dia. Jangan main-main. Akibatnya, satu, tidak akan terjadi penambahan. Jangan harap ada pertambahan. Yang kedua, tidak akan berbeda. Dulu miskin, tetap miskin. Dulu sakit, tetap sakit. Dulu bandel, tetap bandel. Yang ketiga, tidak berhasil. Susah payah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi tetap tidak berhasil. Itulah Kristen tanpa pertumbuhan. Tetap Kristen, tapi nggak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Ada yang salah dalam hidup kekristenannya. Ya, oke. Sekarang kita mau menjadi orang yang bertumbuh. Kristen yang bertumbuh. Kita nggak mau menjadi Kristen yang tanpa pertumbuhan. Yang tidak mengalami penambahan, tidak mengalami perbedaan, dan tidak mengalami keberhasilan. Oke, lihat. Orang Kristen bisa bertumbuh dan harus bertumbuh dengan cara. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Oke. Yuk, kita baca. Yohanes pasal 5. Pasal 15. Pasal 15. Ayat 5 sampai 7. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 7. Kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa amin kan? Amin. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Apa syaratnya kita bisa bertumbuh? Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Menyatu dan intim.
Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita kenal, kita tahu apa yang Dia suka, kita tahu apa yang Dia larang, dan kita taat melakukannya, baru terjadi pertumbuhan. Janji Tuhan bilang apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Dan biasanya nomor satu kalau kita minta apa? Berhasil, sukses. Itu yang kita minta. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi penuhi dulu syaratnya. Tanpa itu tidak akan terjadi pertumbuhan. Ya, dan jangan bilang, nggak apa-apalah, yang penting sudah jadi Kristen, nggak bertumbuh juga nggak apa-apa. Awas, hati-hati. Hati-hati. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Dengan mengatakan yang penting saya sudah jadi Kristen. Walaupun tanpa perubahan, tanpa pertobatan, tanpa pertumbuhan. Asal jadi Kristen, cukuplah bagi saya. Awas, hati-hati. Ya. Awas, hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan pada kita hari ini. Lanjut. Jangan lagi jadi Kristen tanpa pertumbuhan. Ini ingat. Ini peringatan. Hari ini kita dengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan ini, maupun yang mengikuti lewat Zoom, lewat siaran langsung di akun Facebook saya, yang nanti lihat rekamannya di YouTube. Firman Tuhan hari ini katakan, jangan lagi jadi Kristen tanpa pertumbuhan. Kenapa? Yuk. Karena bisa ditebang, bisa dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau dibakar dan api, kita ingat apa? Kita ingat apa? Oke. Tapi kalau ingat dibakar dan api, apinya selamanya, kita ingat apa? Neraka. Jadi jangan main-main, ya. Jangan main-main. Kalau kita tidak menjadi Kristen yang bertumbuh, ditebang, dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Buka Matius 3 ayat 10. Ya. Jadi jangan main-main. Firman Tuhan hari ini kita perhatikan benar. Ya. Jangan jadi Kristen tanpa pertumbuhan. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Awas. Pohon yang tidak bertumbuh, yang nanti tidak berhasil, tidak menghasilkan buah, siap ditebang. Itulah bagusnya Thailand. Tidak habiskan waktu, tidak habiskan biaya, pupuk dan sebagainya. Nanti lihat, hasilnya jelek ya. Enggak. Asal sudah lihat tanda-tanda yang tidak bagus, tebang. Kita juga sebagai orang Kristen, kalau tidak mengalami pertumbuhan, begitu-begitu saja, nggak ada kemajuan. Dulu baca Alkitab nggak? Nggak. Kalau sekarang udah baca? Enggak juga. Nggak ada pertumbuhan. Dulu nggak doa kan? Jarang doa kan? Sekarang tetap nggak ada pertumbuhan. Kapak sudah disiapkan. Ya, kapak sudah tersedia. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan pasti ditebang, pasti dibuang ke dalam api. Jadi jangan main-main. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jadi Kristen harus bertumbuh. Jangan jadi Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Gitu-gitu saja. Dulu begitu, sekarang tetap begitu. Nanti pun tetap begitu. Mari kita mengalami pertumbuhan. Apa itu? Bertambah, berbeda, dan berhasil. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami sudah dengarkan firman-Mu, topik tentang Kristen tanpa pertumbuhan. Bapa, kami berjanji, hari ini kami mau perbaiki seandainya ada yang keliru selama ini.
Kami ingin menjadi Kristen yang bertumbuh, Tuhan. Setiap hari bertambah waktu, bertambah menyenangkan hati Tuhan. Bertambah berkenan di mata Tuhan. Bertambah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang tuntun hidup kami. Tuhan yang menyertai hidup kami. Dan Tuhan yang memberkati hidup kami. Karena kami tidak mau hidup kami nanti berakhir di dalam api yang kekal. Tapi kami mau hidup kami nanti bertemu muka dengan muka dan tinggal di rumah-Mu, surga yang kekal. Bapa, hari ini kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur yang sudah tersedia. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mengikuti perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus di minggu pertama setiap bulannya.